Baik, kita lanjutkan ya. Aplikasi Gen AI untuk membuat paper, membuat artikel ilmiah tentunya disesuaikan dengan judul-judul yang kalian sudah siapkan. Nah, untuk contoh judul yang akan dibuat papernya ini, Framework Ensemble Stacking with Hyperparameter Optimization for Bankruptcy Prediction in Indonesia. Ya, artinya apa? Framework ensemble dengan optimisasi hiperparameter untuk prediksi kebangkrutan ya di Indonesia. Tentunya setelah kalian bisa membuat judul, ya langkah awal ya dibuatlah itunya apa? Kerangkanya itu, ya. Kerangkanya ini kan mulai dari pendahuluan ya, pendahuluan. Ini kan pendahuluan itu bisa dibuatkan sama mereka, sama Gen AI itu, ya. Kalau nggak muncul ya kita dipancing dulu ya. Tapi biasanya Gen AI akan memberikan awal dari paragraf. Kemudian setelah itu kan bisa dibuatkan ininya apa terkait citasinya. Ya kutipan-kutipan udah bisa kita langsung dicantumkan ya kutipan-kutipan ini. Kenapa kutipan-kutipan itu diperlukan? Ya tentunya untuk memperkuat teori ya dari paper yang kita buat. Ya secara ilmiah tentunya kutipan itu akan memperkuat teori ya, akan sesuai dengan metode artikel-artikel ilmiah, artinya ada literatur review-nya, ada citasinya, ya, ada pendapat para ahli, pendapat para peneliti yang lain yang kita kutip, ya kita sampaikan untuk memperkuat tentunya kajian kita. Ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam pendahuluan, ya, tentunya ada beberapa yang kita benahi tentunya, beberapa yang kita sempurnakan, ya. Dalam pendahuluan itu tentunya harus ada pendahuluan itu tentunya pertama harus ada penjelasan, kan. Penjelasan dari teori, dari konsep secara umum maupun secara detail, ya. Kita akan lihat ini yang sudah agak lengkap ya pendahuluannya. Contohnya ini kita ambil dulu contoh yang sudah agak lengkap ya pendahuluannya itu. Pendahuluannya bisa gitu ya. Nah, introduction ya pendahuluan tuh. Nah, ini pendahuluan itu bisa diambil dari yang misalkan diambil dari ya kita lihat pendahuluan itu bisa diambil dari ya untuk contoh kita untuk contoh ini yang untuk contoh ya ini ya pendahuluan. Nah, pendahuluan bisa diambil kalau ingin untuk ini bisa diganti ini kan, bisa diedit sebetulnya. Ini bisa diedit dengan yang sudah kita punyai misalkan kan, yang sudah dikonsepkan. Nah, bisa diganti nih, dihapus ya. Pendahuluan nih bisa diganti dengan yang ya memang dalam pendahuluan itu tentunya di sini harus ada penjelasan konsep pendahuluan itu. Nah, ya di sini akan dijelaskan nih kan ada ada pendahuluan itu ada penjelasan konsep ya. Kemudian setelah penjelasan konsep ada permasalahan, ya. Kemudian setelah ada permasalahan tentunya ada solusi alternatif, ya, solusi alternatif. Kemudian ada
solusi alternatif. Kemudian ada juga novelty, kemudian ada juga kontribusi, kemudian ada apa? Tujuan penelitian. Nah, di dalam pendahuluan itu begitu. Ini contoh dari pendahuluan yang sudah kita punyai kan, udah diperbaiki. Jadi dalam artinya di sini pembelajaran mendalam ya, karena ini ensemble stacking ya, pembelajaran mendalam, pembelajaran ensemble, komputasi awan ya, komputasi awan itu cloud computing, pembelajaran mesin dan pengembangan kecerdasan buatan adalah beberapa teknologi yang mulai berkembang di sektor perangkat lunak. Nah, itu adalah kata pengantarnya, artinya penjelasan dari konsep, Nah, terus ini mereka juga sering digunakan dalam industri keuangan, ya. Nah, artinya yang ini ya. Nah, bisa aja kalau nggak diganti mereka ya kita ubah ya supaya jangan terlalu itu ya kalau mereka. Bisa aja teknologi tersebut ya bisa juga ya. Bisa diganti ya. Teknologi tersebut ya. Teknologi tersebut ya. Nah, juga sering digunakan dalam industri keuangan, ya. Keuangan ya dan perbankan. Itu bisa diedit tentunya. Meskipun teknologi lain tersedia dan lebih banyak digunakan. Ini bisa juga kalau kita ingin mencari citasinya, ini tinggal di blok kan? Ya, tinggal di blok nih. Nah, diperlukan karena untuk memperkuat ide gagasan kita, bahwa ide dan gagasan kita itu ada ada para peneliti yang sudah mengembangkan, sudah mempelajari. Kita lihat ya. Kita lihat nih citasi kan atau kutipan. Ini udah di tank dalam bahasa Indonesia jadi mengutip atau cite. Nah, diklik aja nih. Diklik. Nah, nanti akan muncul pendapat siapa itu, ya. Nah, ini ya. Jian Chai 2020 pembelajaran mendalam di bidang keuangan dan perbankan, ya. Nah, ini sudah ada yang meneliti terkait itu kan di 2020, ya. Nah, peramalan makroekonomi bisa juga 2023 nih menggunakan teknik pembelajaran mendalam. Kita ambil misalkan yang atas dulu bisa nih ya. Tinggal diambil aja ini kan. Kalau ingin lihat lengkapnya kan kemarin udah tahu ya. Ya. Nah, kalau ingin wah bisa juga yang di bawahnya nih. Ya. Nah, udah masuk tadi ya. Jadi pembelajaran mesin ya, teknologi tersebut juga sering digunakan dalam industri keuangan dan perbankan. Pendapat dari Stella ya. Kalau kita ingin tambah lagi bisa juga nih ya. Yang ini misalkan tadi tidak hanya satu ya. Nah, site-nya mengutip itu 2020. Misal ingin mengutip yang lebih baru ini 2023 nih. Ya, tinjauan komprehensif tentang AI yang dapat dijelaskan secara finansial di Universitas Cornell ya. Nah, diklik ini. Nah, otomatis masuk ya. Y et al. Kemudian Stella. Ini bisa juga titik dua gitu ya. Nah, format. Nah, jadi kalian nanti disesuaikan dengan tema yang kalian buat ya. Nih, titik gitu kan. Nah, terhapus yang tadi ya. Nah, oke. Hapus yang tadi, kita ambil lagi, mengutip lagi, mengutip lagi. Ya, ini tinjauan komprehensif ya. Yang lainnya, ada yang lainnya. Yang lainnya 2021 ya. Dari Australia ini ya. Ilmu data kan. Ini. Hmm.
USA ya. Oh, ini tadi tidak lengkap nih. Kita lihat nih yang lebih lengkapnya. Ya, lebih lengkapnya mengutip itu tadi 2021. Ya, revolusi AI, peluang dan tantangan bagi sektor keuangan 2023 ini dipilih, bisa juga nih tambahkan juga ya. Ya, itu udah masuk ya. Maple et al 2023 kan. Oh, ini tadi apa penyimpanannya kurang nih. Nah, gitu caranya kan? Caranya sehingga otomatis kita sangat terbantu sekali dengan adanya ini apa? Nah, nah, ini kayaknya USA kurang lengkap ya. Nah, kurang lengkap ini. Nah, gitu. Jadi meskipun teknologi lain tersedia dan lebih banyak digunakan, pembelajaran mesin saat ini lebih populer untuk analisis data. Nah, ini siapa nih yang menyatakan begitu? Kan bisa diklik juga nih, ya. Diklik juga kan, diklik juga. Siapa yang menyatakan begitu? Tip juga, ya. Yang lebih baru misalkan, yang lebih baru, ya, yang lebih baru. Nah, Irman Hermadi, Yani Nurdianti Indragana. Ini yang dari Indonesia ya. Kita kalau ingin cari yang lain bisa juga nih apa dari Cornell ya, ini prosedur Cornell ini. Klik aja nih. Nah, begitu selanjutnya ya. Selanjutnya kalau kita ingin memperbaiki tentunya sangat bisa sekali kan. Ingin memperbaiki dengan literatur yang terbaru ya. Yang kalau 2014 kan udah jadul itu ya, udah lebih dari 5 tahun artinya 2014. Ini 2000 ya 2000 terhapus tadi ya data nih terhapus. Nah, gitu caranya. Jadi kalau kita ingin mengganti literatur bisa. Nah, itu di pendahuluan ya. Pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah. Kemudian di pendahuluan itu tadi itu apa? Ini menjelaskan tentang konsep secara umum ya terkait ini ensemble kan. Nah, stacking nih, terkait pembelajaran mesin secara umum. Kemudian setelah itu kita memang idealnya itu setelah itu dilanjutkan dengan problem tentunya ya. Ada sebelum problem memang ada problem, apa problemnya? Di sini problemnya kan di sini problemnya tuh prediksi kebangkrutan. Prediksi problem. Nah, problem. Jadi ada beberapa solusi alternatif ya. Beberapa alternatif. Ini sampai di sini masih penjelasan secara umum karena masih diaplikasikan kepada berbagai industri termasuk deteksi penipuan, analisis sentimen, deteksi spam, ya harga saham, IoT, e-commerce dan perbankan. Nah, kemudian dilanjutkan kan, setiap bisnis mempunyai bahaya mengalami kesulitan keuangan. Ini problem nih. Nah, ini disebut dengan problem. Jadi problemnya di kan, kesulitan keuangan pada suatu saat problemnya. Problem diungkapkan di pendahuluan kan. Setelah penjelasan secara general, detail, kemudian ada problem, disebutkan problemnya. Ya. Ketika bisnis mengalami ya terhambat karena masalah uang, ya, masalah keuangan dan utang yang belum dibayar merupakan indikator umum kegagalan bisnis. Ya. Indikator umum kegagalan bisnis atau merupakan indikator ya kebangkrutan atau kegagalan bisnis. Ya.
Umum bisa juga diperlukan indikator umum ya, gejala kebangkrutan bisa juga ini apa, nah, gejala kebangkrutan ya. Nah, bisa kebangkrutan ya, misalkan Mehren ininya apa, yang dikutipnya ini 2020 ya. Kalau ingin yang lebih baru sama, kalau ingin melibatkan yang lebih baru berarti nanti ini di blok ini yang ingin lebih baru kan. Jadi kita akan mendapatkan sitasi yang lebih baru ya, 2020. Nah, 2020 sitasi yang lebih baru berarti tinggal dicari di sini. Oh, nah, di bloknya ya citasi. Nah, mengutip ya, cari citasi yang lebih baru ya, 2022. Nah, ini ya penentuan financial distress nih 2022 nih. Yang lebih baru dari itu kan. Nah, 2022 ya, gitu kan. Nah, begitu selanjutnya setelah ada apa? Masalah, kemudian kan ada solusi itu ya. Ada solusi kan. Mengatakan bahwa memotong atau menghentikan pembayaran dividen adalah tanda lain dari masalah keuangan. Ini berarti lanjutannya kan. Nah, ini bisa juga di apa di kalau ini tidak nyambung bisa aja dihapus ya. Nanti sesuaikan dengan keahlian kalian kan. Nah, untuk itu kan ada alternatif solusi. Nah, jadi gambar satu menunjukkan penerapan pembelajaran ensemble di bidang deteksi penipuan, analisis sentimen, deteksi spam, harga saham, IoT ya, dan perbankan. Penerapan ya untuk solusi kan kita menawarkan solusi. Nah, kita masukkan itu, coba kita bisa masukkan nggak ini apa si gambarnya nih? Karena dalam sebuah artikel gambar harus dilibatkan ya. Ini misalkan kita ambil, hmm, nah kita ambil ini ya. Nah, kita ambil kan gambarnya. Ini kita ambil, kita masukkan gambar di sini. Ya, ini otomatis ya. Ini di. Nah, kalau nggak bisa ya gambar nggak bisa dimasukkan di sini. Berarti gambar harus dimasukkannya di Word ya ini. Nah, kan kita akan. Nah, nanti kalau itu ya dijadikan gambarnya. Oh, ini lanjutan. Oh, itu bisa lanjutan dari itu kan dari apa yang kita itu dia udah memahami ya si A itu. Jadi dalam konteks ini penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah kerangka kerja ensemble stacking yang menggunakan optimisasi. Nah, misalkan SAP nih ya, coba cocokkan untuk memprediksi. Nah, ya, nih 2023 berarti ya. Nah, cuma nanti ini gambarnya bisa dimasukkan kalau disimpan di Word kan nanti bisa diketik ya. Nah, setelah itu ya ini kan apa
ada masalah, kemudian ini beberapa solusi kan, ya, telah dibuat oleh Jan et al, dibuat oleh Paramita M. Ramdhani, Mehren juga kan. Nah, tentunya di sini harus ada itu, harusnya kan apa? Ada juga dalam konteks ini, ya, di sini menggunakan apa? Gambar nanti ya gambarnya harus masuk ke sini. Ya, kemudian nah, oke, kita lanjutkan, misalkan ada tambahan yang lain bisa aja terjadi kan. Ya, lain misalkan akan misalkan kita akan menambahkan kajian yang lain, bisa juga di kajian yang lain kan. Kajian yang lain misalkan kita akan menambahkan kajian yang lain ya. Kita tambahkan juga. Nah, di sini sebelum di sini ini kajian yang lain itu. Nah, gitu kan. Nah, kajian yang lain ya nanti kan bisa diverifikasi. Nah, kajian yang lain tuh ini kan. Tadi gambar satu, tentunya di sini sudah gambar ya. Nah, kami membuat rencana tentang cara memproses kumpulan data dan fokus untuk membuat analisis dan prediksi kami lebih akurat ya. Nah, di sini bisa aja ini kurang cocok misalkan ya. Bisa juga ya. Ya, bisa aja nih apa? Tujuan sains bisa juga adalah mempelajari lebih banyak. Nah, ini semuanya bisa dimasukkan kan? Input. Ya, itu ya. Kemudian setelah ini beberapa alternatif solusi kan? Alternatif solusi ya. Ini ada Horak ya, ada Hartini et al. Nah, ini alternatif solusi kan dari literatur yang kita itu. Kemudian setelah itu baru ya tujuan penelitian di sini ya. Penelitian ya kita edit berarti ya. Nah, kami adalah menciptakan model klasifikasi yang andal yang dapat membantu bisnis mengidentifikasi skenario keuangan termasuk krisis. Kepastiannya membantu, yang dapat membantu ya bisa lah membantu klasifikasi yang andal yang dapat membantu pengelolaan ya, bisa aja nih diganti ya pengelolaan perbankan ya, perbankan, membantu pengelolaan perbankan kan, mengidentifikasi skenario keuangan termasuk krisis, ketidakpastian dan stabilitas. Selain itu kami terlebih dahulu melakukan observasi literatur terkait dengan karya kami. Ya, terkait dengan karya kami. Nah, karya kami bisa juga gini. Ini bisa juga ditambahin penelitian terdahulu ya, atau sebelumnya bisa juga. Nah, sebelumnya nih sebutkan ada Altman et al, Abdullah et al, Aditya et al, Choi et al, ya, Jiang et al, sebutkan kan. Kemudian setelah itu ada data ya, kita ungkapkan juga data kan, kumpulan data resiko keuangan perbankan adalah yang kami gunakan untuk melatih dan menguji hiperparameter perseptual multilayer
Ya, multi layer. Nah, bisa nih kalau kelebihan ini ya, saat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Adalah kumpulan data keuangan perbankan adalah bisa aja ya kalau lebih itu kan yang digunakan ya. Nah, itu bisa dimodifikasi ya terkait kata-kata kan pengulangan kami terlalu banyak misalnya. Nah, setelah data begitu ini cocok untuk itu. Nah, berikut ini adalah kontribusi kontribusi nih, kontribusi ini dari makalah atau artikel paper kan. Satu, strategi berbasis pembelajaran yang kuat untuk menganalisis klasifikasi bisa juga nih. Klasifikasi ya. Ya, klasifikasi kebangkrutan bisa juga nih. Nah, dimodifikasi ya, disempurnakan. Dengan menggunakan metode optimasi pencarian informasi yang efektif. Nah, berarti ini langkah ketiga. Nah, langkah ketiga adalah menemukan model baru dari assemble susun. Stacking assemble kan? Ensemble stacking ini. Kalau ini di bahasa Indonesia kan jadi kurang bagus ya. Stacking. Ensemble stacking dengan berbagai varian. Nah, adalah menemukan framework bisa juga nih. Karena dari sintesisnya framework baru ya yang diusulkan kan? Framework baru yang diusulkan. Nah, framework baru. Stacking dengan bereksperimen dengan berbagai varian algoritma dasar. 3 contoh penggunaan kumpulan data aktual disediakan. Ya. Kemudian ya memang kalau nanti idealnya si kumpulan data ya atau penggunaan dataset ya itu tidak hanya menggunakan model kita, framework kita, tentunya harus bisa divalidasi dengan dataset yang lain. Dataset yang lain di sini data aktual, 3 contoh penggunaan kumpulan data aktual disediakan. Berarti ada dataset, ada 3 dataset ya akan diujikan pada aplikasi yang dikembangkan ya framework. Nah, kemudian dilanjutkan makalah ini akan dilanjutkan dalam format berikut ya literatur mengenai peramalan kebangkrutan diulas di bagian 2, di bagian 2 atau bagian ini bagian 2 itu bagian literatur review kan. Kami menyediakan cara untuk membuat model atau mengusulkan ya membuat model baru atau framework tadi ya, membuat framework baru kan. Nah, framework baru itu ini multi layer perceptron stacking machine learning misalkan ya di bagian 3. Di bagian 4 kami membahas kumpulan data aktual dan prosedur untuk menyiapkan datanya. Kami merangkum temuan-temuan dan melakukan perbandingan mendalam dengan temuan-temuan yang diberikan. Di bagian 5, bagian 6 menyimpulkan laporan dengan merangkum temuan-temuan utama dan menawarkan analisis komprehensif mengenai bidang penelitian yang berpotensi bermanfaat. Nah, ini minimal ada ini di pendahuluan itu. Komponen-komponen pentingnya harus diadopsi. Ya, ini komponen-komponen penting. Kalau kalian juga melakukan tugas akhir kan? Tugas akhir. Kemudian setelah dari sana kita masuk ke ya literatur review atau studi yang berhubungan kan? Literatur review. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ya itu pendahuluan ya. Kalian nanti harus sudah bisa membuat pendahuluan ya.
Ini pendahuluan itu tadi diulang lagi ya. Pendahuluan itu nanti kan berisi ya, pertama ada penjelasan konsep ya secara general maupun sampai detail. Penjelasan konsep ya, konsep dari topik-topik yang dijadikan judul kan ya. Seperti sini kan ada deep learning, ini menggunakan deep learning ya, ensemble stacking. Nah, ensemble stacking ya. Pembelajaran ensemble, komputasi awan, dan pembelajaran mesin. Nah, itu di kecerdasan buatan artinya secara umum dijelaskan. Ya, itu penjelasan konsep secara umum sampai detail dijelaskan. Kemudian dari sana diketemukan permasalahan. Kalau permasalahan di sini ya sesuaikan dengan judul ya, permasalahan kebangkrutan, ya, bankruptcy prediction. Ya. Kebangkrutan ini menjadi permasalahan. Ya, karena kebangkrutan itu merupakan sebuah hal yang sangat penting untuk suatu industri. Ya, karena akan mengakibatkan hal yang fatal ya kalau suatu industri mengalami kebangkrutan itu akan mengakibatkan kerugian yang besar. Apalagi industri perbankan itu kan bisa merugikan negara ya karena perbankan itu sebuah soko guru pendukung untuk pembangunan ekonomi skala nasional malah ya, regional. Nah, itu terkait itu ada problem. Kemudian setelah problem ditemukan, ada solusi tentunya, solusi problem. Solusi problemnya bagaimana? Ya dengan membaca paper-paper yang telah dibuat oleh orang lain, oleh para peneliti lain. Seperti solusi ini. Solusi ini oleh Paramita dan Ramdhani, Mehren et al. Dia juga udah meneliti terkait kebangkrutan ya. Setiap bisnis punya bahaya mengalami kesulitan keuangan pada satu saat. Nah, ketika bisnis mengalami kesulitan keuangan, operasionalnya terhambat terhambat karena masalah uang. Ini oleh Jen et al. Ya. Nah, masalah keuangan ini disebutkan oleh dia ya secara umum. Kemudian memang di sini nanti diusulkan tentunya. Ada gambar satu menunjukkan penerapan pembelajaran ensemble di dalam berbagai bidang ya. Dalam penipuan, analisis sentimen, deteksi spam, harga saham, lain. Itu ada literatur review-nya Expert Machine Learning 2023. Nah, setelah itu kan di bawah ada beberapa ahli juga. Kami membuat rencana tentang cara memproses. Ada solusi alternatif oleh Horok, ya oleh Hartini, tentang prediksi kan. Oleh Altman et al, Abdullah et al. Nah, ini adalah solusi-solusi alternatif penyelesaian. Kemudian dari sana pun kita dilibatkan juga terkait dataset ya yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ya. Datasetnya berarti yang diusulkan itu nih data rasio keuangan perbankan adalah yang digunakan untuk melatih dan menguji hiperparameter. Kumpulan data rasio keuangan. Nah, kumpulan data rasio keuangan Altman ya, pakai Altman. Kita menggunakan Altman Z-score. Nah, kumpulan data rasio keuangan Altman Z-score. Nah, ini yang digunakan ya. Z-score ya. Score adalah yang digunakan untuk melatih dan menguji hiperparameter perseptual multilayer, sangat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan. Jadi datasetnya itu yang kita gunakan. Nah, berarti kita harus punya dataset kalau ini. Karena ini penelitian literatur review merupakan bagian dari penelitian yang kita lakukan. Kalau yang ini. Kemudian dilanjutkan berikut ini adalah kontribusi dari makalah kan, dari artikel ada kontribusinya. Ya. Kontribusinya ini ya. Kemudian ini makalah itu akan dilanjutkan kan. Setelah itu kita lanjut ke related study ya.
Jadi berdasarkan studi terkait yang dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa pendekatan dan teknik yang telah diuji dalam prediksi kebangkrutan perusahaan. Nah, ini Muslim. Nah, itu kan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ini kan nah, dia akan memberikan itu kan, akan memberikan otomatis tuh, apa? Otomatis komplit akan melengkapi paragraf yang telah kita nah, ketik ya, kita usulkan. Beberapa contoh pendekatan yang telah digunakan meliputi analisis diskriminan multivariat, ya, regresi, ya, SEP misalkan contohnya, nah, jaringan saraf tiruan, sehingga nggak ada alasan kalian tuh tidak bisa mengerjakan, tidak bisa membuat karya ilmiah, paper kan, ya karena sudah ada tools, ya sudah ada alat yang bisa membantu kita untuk bisa membuat paper yang tentunya berkualitas ya internasional atau lebih bagus ya. Artinya bisa dipublish di Scopus, nah, itu lebih bagus aslinya. Oh, ini tinggal begini aja, tinggal kita bisa sambil rebahan bisa nih, bisa sambil ngerokok ya bisa nih. Tinggal kita membaca nanti mengamati, mungkin ada ya beberapa yang yang ada beberapa yang mau dirubah, bisa juga titik ya ini, setelah titik nih gerakan ke kanan ya. Nah, silakan kalian sampaikan dulu sampai sini. Udah ada gambaran ya? Oh, kita bisa sambil rebahan ini ya. Jadi, dibuatkan paragraf demi paragraf oleh Gen AI. Namun penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada ruang untuk meningkatkan akurasi prediksi kebangkrutan. Oh, tinggal nanti dicari. Ini cocok nah, besep. Nah, kita tinggal nunggu aja, bisa sambil apa? Minum kopi dulu, ngerokok ya. Bang, dengan menggabungkan metode-metode tersebut dalam sebuah framework baru. Nah, jadi dia merujuk ke pendahuluan yang telah kita buat. Chef ya. Bang, nah ini ada yang apa? Kelebihan bisa dihapus ya. Nah, gitu. Tuh, propose metodologi ini. Ya, literature review ya. Atau mau bisa kita tambahkan dengan yang lain di literatur. Nah, bisa kita tambahkan ini, misalnya kita udah buat ini. Ya,
Nah, udah kita buat misalkan ya. Kita tambahkan ini ya udah. Nah, kita tambahkan itu ya. Eh, ya berdasarkan itu kan berdasarkan apa? Tambahkan salah satu bidang yang paling aktif saat ini adalah analisis prediksi kebangkitan yang memanfaatkan pembelajaran ensemble. Telah mengalami peningkatan aktivitas penelitian dari tahun ke tahun. Itu Dujardin ya, Barboja, Alaka et al, Q, NTI, Paris ya et al, Aditya et al. Nah, ini bisa tambahkan begitu kan, bahasa bidang. Kemudian tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem yang andal dalam memprediksi kebangkrutan. Untuk alasan yang baik, banyak peneliti berkonsentrasi pada masalah prediksi kebangkrutan. Ya, andal dalam memprediksi. Nah, ini bisa aja kalau kelebihan misalnya, bisa aja dihilangkan ya. Jadi salah satu sistem yang andal dalam prediksi kebangkrutan. Salah satu alat yang berguna untuk melakukan hal ini adalah Altman-J score yang udah di atas, yang menggunakan rasio keuangan untuk nah, untuk mengkategorikan kesulitan keuangan menurut Abdullah ini apa Barboja dan kawan-kawan ini literaturnya ya, coba kita lihat kan di sini. Kalau ingin yang lebih ada tambahan bisa aja nih ya, kita lakukan apa, mengutip ya, bahwa mengutip 2017 ya, prediksi finansial. Oh, 14. Oh, lebih lama itu. 18. Ya, 18. Nih, itu kita cari yang 2021 nih. Oh, nih. Analisis current ratio debt asset. Nah, ini dari National Review International Penelitian. Nah, kita cari yang dari Amerika atau dari Italia supaya lebih naik turunnya nih. Prediksi kesulitan. Nah, ini 2022 nih. Dari Deshenggu, David, prediksi kesulitan keuangan menggunakan jaringan saraf perseptron multi layer terintegrasi. Oh, ini kayaknya bagus nih, diambil gitu kan. Bagus. Tuh kan ada lagi misalkan nih. 2021 ya. Kemajuan dalam ini dari Indonesia. Dari Indonesia lewat dulu lah. Ini dari luar negeri misalkan algoritma penunjukan jurnal ilmu data sistem cerdas. Nah, boleh sistem cerdas nih. Nah gitu ya. Nah, tujuan utama. Jadi Altman Score banyak yang menggunakan nih, ada 22 si et al. View Muslim. Nah, kan Abdullah ya, Barboza dalam menerapkan. Nah, itu hasilnya ada di sini kan dalam literatur review yang kita baca, bahwa ini Barboza itu akurasinya 87%. Menggunakan itu yang paling tinggi Barboza itu. Dalam menerapkan model prediksi kebangkrutan menggunakan beberapa metode statistik seperti analisis diskriminan, regresi logistik, jaringan saraf tiruan, bagging, boosting, dan random forest.
akurasi temukan, nah ini segini Barboza. Kemudian ini sipar pasta, ini dari India nih. Oh kecil sekali 50%. Ya. Ada siapa nih? 87% siapa? Secara keseluruhan model pembelajaran mesin mengungguli model tradisional ya. Ini beberapa literatur review kan. Akurasi model keseluruhan dari, nah ini penelitian lain. Alaka nih. Menggunakan model ANN 84%, 80. Nah, ada juga yang menemukan 2020. Nah itu ya terkait ada 95% nih. Penelitian siapa nih 95% tuh? Oh nih. Untuk pelamaran keberangkatan Horak ya, juga membandingkan SPM dengan kernel. Setelah meneliti pilihan yang tersedia, maka memilih struktur. Ini back propagation neural network dengan satu lapisan tersembunyi yang berisi 9 neuron dan sepasang neuron keluaran. Mereka menemukan bahwa ini back propagation neural network lebih unggul dari SPM. Tingkat presisinya 90%. Untuk ini kata Horak nih. Ada juga nih, berdasarkan karya Siswoyo dan kawan-kawan untuk mengklasifikasikan kegagalan bank menggunakan pendekatan ensemble bagging, learning. Nah, terus ini kan 96% nih. Nah, itu cerita itu ya, cerita tentang literature review. Dibandingkan lagi lain di tabel 4. Tabel 4 menunjukkan temuan perbandingan dan tentunya nanti tabel 4 harus ada itu. Harus ada tabel perbandingan. Dibuatkan kan tabel. Tabel 4 kan. Dibuatkan tabelnya ya. Nah, contohnya seperti gini tabel 4 ya. Kan tabel 4 kita lihat. Ya ada tabel ya yang membandingkan itu harus dibuat kan tabel itu. Dibuat tabel. Oh deh. Nah, kalian bisa nanti membuat contohnya begini tabel itu. Tabelnya contohnya begini nih ya. Nah, contoh tabel sebentar kita ambil dulu nih. Contoh tabel ya. Ya bisa nggak masuk ke situ ya, masuk ke hmm, nah, tabel 4 ya. Tabel 4 menunjukkan temuan. Nah, ini di sini harus ada tabel tentunya ya. Oh, ini langsung otomatis ya. Bisa aja nanti otomatisnya di off kan bisa ya. Nah, bisa nggak tabel? Oh, nggak bisa eh. Nggak bisa tabel. Ya, di sini sediakan tabel kan tentunya. Harus ada tabel ya. Ada tabel. Harus ada tabel. Nah, begitu ya. Di sini harus ada tabel. Tabel yang dibuatkan. Di atas juga ada propose yang tadi figur itu kan. Figur. Untuk melengkapi itu. Nah, setelah itu baru kita masuk ke metode. Metode ya. Atau juga metode ya. Metode. Nah, dalam penelitian ini kami menerapkan framework ensemble stacking optimasi parameter untuk memprediksi bangkrutan. Nah, itu dia. Nah, itu metode ya. Atau kalau mau ditambahkan bisa juga di metode tuh. Metode kan biasanya terdiri dari ini ya, terdiri dari beberapa. Nah,
kajian metode sebelum ke metode. Arti kan metode yang digunakan itu perlu dijelaskan juga apa aja metode yang digunakan nah, untuk dilakukan ya. Seperti ini kan propose framework kan, data collection kan harus dijelaskan itu. Nah, ini kan metode ya. Nah, selanjutnya kami menerapkan berbagai model based learn seperti ini. Ya, nah misalkan di sini kurang itu masukkan apa pendapat kita kan. Nah, kan dalam metode ya, metode itu artinya cara apa yang akan kita lakukan, cara apa yang akan dilaksanakan pada penelitian kita, cara-cara kan, metodologi kan, metode bisa juga metode. Ini diantaranya kan kita mengusulkan ini propose framework ya. Ini kan bagian dari ini, bagian dari. Nah, berarti di propose framework itu harus dibuatkan ininya. Propose framework itu teks ya, judul 2 lah, bukan judul 1. Nah, di sini propose framework. Jadi framework yang diusulkan kan. Nah, metode namanya kan, metode itu kan cara kan, metode. Cara yang digunakan untuk cara yang akan kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah yang kita akan kerjakan. Di antaranya kita mengusulkan ini propose framework ya. Jadi berbagai pendekatan menjadi semakin populer untuk meramalkan dan mengkategorikan kebangkrutan. Nah, untuk mengklasifikasi bisa juga nih, klasifikasi ya. Berarti nanti harus konsisten ini ya, meramalkan dan mengklasifikasi, jangan tidak mengkategorikannya, mengklasifikasi kebangkrutan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental, laboratorium eksperimental yang menggunakan model klasifikasi untuk meramalkan jenis kebangkrutan bank. Gambar 5 menggambarkan gambaran besar model. Nah, jadi ada usulan itu ada flowchart sebetulnya kita usulkan nih. Berapa persen dan ya nanti kita cari aplikasi AI untuk membuat gambar ya untuk membuat gambar kan. Nah, kemudian setelah itu mengumpulkan data kan, karena di dalam itu harus mengumpulkan data nih, data ya. Nah, sini klik ini teks ya, teks yang teks ya, ini heading 2 ya. Nah, data collection nih, membuat data collection. Klik data collection ya, data collection. Nah, informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan. Data ya, informasi 11 bank yang berbeda yang dipublikkan informasi ya. Di situs ini kan OJK Go ID atau situs web masing-masing bank antara tahun 2010 dan 2016. Ya. Ya. Nah, itu kan terkait itu ya terkait hmm,
terkait terkait apa tadi metode kan, metode itu berarti harus ada usulan ya, propose framework kan, data collection, pengumpulan data dan pendalaman ya, data collection, kan. Ini nggak dibutuhkan lagi ini kan, karena ini itu udah di literatur ya, udah di literatur, udah di literatur kan. Ya ini udah di literatur berarti yang di udah di literatur ya kita habisin lah, kan kurang cocok nih di literatur ya. Nah, oh tadi udah propose framework ya, data collection, propose framework, data collection, data set, ya, data set pre-processing. Nah ini memerlukan itu kan. Nah, yang kita akan lakukan tuh itu, kita harus mempersiapkan data agar bisa agar bisa dilakukan apa pemrosesan dengan baik oleh algoritma AI ya, itu dengan menggunakan ini apa, menggunakan dataset pre-processing, dataset pre-processing. Nah, itu dataset pre-processing. Kita lihat apa aja dataset pre-processingnya kita harus siapkan juga tentunya kan. Kita harus siapkan juga. Nah, setelah itu data eksplorasi tadi ya, data eksplorasi. Nah, ini dilibatkan juga nih data eksplorasi tentunya. Nah, ya, data-data apa aja yang yang akan menjadi variabel prediktor, variabel target. Kita sebutkan juga di sini nih ya. Nah, ini datanya diambil dari nah, ini data-data yang akan dilakukan ini, data-data yang digunakan kan? Data-data yang digunakan kan? Nah, data collection kan? Penelitian ini mengandalkan ya tadi kan data collection dan exploration kan? Kemudian ya eksplorasi yang nah diambil dari sini si datanya itu kan? Diambil dari repository Win Jakarta nih kan? Ambil datasetnya itu. Selain mengambil dari OJK, selain mengambil dari situs-situs perbankan yang terkait, ataupun menggunakan dataset yang dipublish oleh ini, oleh repository Win, ya Julfikar ini. 4 metrik keuangan berfungsi sebagai masukan dalam pengumpulan data. Nah, 4 metrik ya, jadi 4 variabel keuangan ya. 4 variabel rasio ya keuangan. Memang kita harus mengerti juga terkait variabel yang akan digunakan ya. Ini kan variabel rasio keuangan berfungsi sebagai masukan dalam pengumpulan data ini kan. Yang berfungsi sebagai masukan 4 variabel resiko keuangan berfungsi sebagai masukan dan keluaran tentunya ya. Keluaran ya, yang digunakan pada proses pelatihan dan pengujian
pengujian kan, proses pelatihan dan pengujian oleh framework ya, framework yang diusulkan. Nah, bisa begitu itunya apa? Nah, kelanjutan dari paragraf itu. Nah, diusulkan. Nah, di sini ada pun ya, pun rasio keuangan tersebut adalah, nah, tip 2. Nah, kita sebutkan kan, ya ini yang digunakan kan working capital to total asset, artinya modal kerja ya. Dalam teori akuntansi atau keuangan, tentunya ini ada apa? Ada ada apa? Ada beberapa variabel yang bisa digunakan untuk memprediksi kebangkrutan, diantaranya working capital to total asset. Ini ada nilainya nanti, ya. Modal kerja terhadap total aset seperti ini perbankan. Earning before interest and tax total asset, artinya pendapatan sebelum bunga dan pajak terhadap total aset. Return earning total asset, artinya pendapatan ya, pengembalian pendapatan terhadap total aset. Book of the value of equity to book value to total debt. Nah, itu ya buku itu ya, nilai buku equity ya terhadap nilai buku kepada total utang. Dan satu data dalam bentuk output jet score. Jet score ini nanti yang mengevaluasi bahwa keempat variabel ini akan dievaluasi oleh Altman jet score itu. Output ya Altman jet score ini. Seorang profesor keuangan kan, yang sudah bertahun-tahun, yang punya pengalaman bertahun-tahun, yang mengeksperimen untuk memprediksi kebangkrutan, ya, berdasarkan data-data keuangan. Nah itu kan apa tadi sampai ke data collection ya. Data collection tuh mulai dari apa aja data yang dikumpulkan tentunya. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana dan apa aja variabelnya. Nah, setelah itu kita masuk ke itu, ke data set reprocessing, artinya melakukan ya, melakukan apa namanya, melakukan pembersihan data ya, melakukan meningkatkan kualitas data yang akan diolah sehingga data tersebut mempunyai apa, kredibilitas, mempunyai tingkat ya keakuratan yang tinggi. Tahap pra pemrosesan adalah data meliputi langkah-langkah berikut. Wah, ini luar biasa nih kan. Udah dibantu kan? Udah dibantu. Dia bisa merespon ya kalimat yang di atas. Nah, ya merespon kalimat yang di atas. Ya, kita tunggu sebentar, kita accept nanti ya. Nah, save. Nah, tahap pra pemrosesan data berarti langkah-langkah. Nah, ini banyak memang pra pemrosesan itu. Bisa missing value kan? Bisa imbalance dataset ya. Nah, pra pemrosesan kan bisa fitur selection. Ya, banyak. Nah, ini misalnya di save dulu sementara kita lihat dulu ya di sini udah yang udah kita siapkan tuh udah.
Nah, kan kita ambil misalkan ini supaya lebih cepat ini ya. Nah, ini bisa juga kan. Oh, kalau ingin itu lihat itu bisa juga nanti di sini apa? Dilanjutkan menghapus data yang tidak lengkap atau rusak, Muslim atau itu tahap pra pemrosesan data melalui langkah-langkah berikut satu ya dari Husain kan dan Harahap menghapus data yang tidak lengkap atau rusak ya missing value itu kan. Ya, ya kalau kita ingin sabar, nah, tentunya bisa kan, gitu. Tapi kalau kita ingin agak cepat, bisa aja di copy paste yang udah kita siapkan kan. Kan? Apa? Tapi ini jadi nggak nyambung ya, jadi nggak nyambung nih. Sebetulnya bahasa ini udah bagus tadi kan, tapi kelamaan juga ya nunggunya. Tahap pemrosesan data melalui langkah-langkah. Nah, satu misalkan satu tuh itu apa? Nah, di sini lah satu. Ini bagus satu kan? Satu kan menghapus data yang tidak lengkap atau rusak. Gitu. Nah, bisa sebelum itu nih, sebelum ke sini ya bisa juga ya tujuan kan, tujuan melakukan persiapan data sebelum menerapkan model adalah untuk meningkatkan efisiensi. Hal ini menekankan pentingnya menemukan outlier dalam data. Kan. Senyaman tersebut disebabkan oleh adanya ketimpangan antara presentasi perusahaan yang berada di wilayah finansial stres. Nah, ya ini kami juga mencari ya missing value ya, nilai yang kosong kan, mencari nilai yang kosong. Ini kan apa namanya itu apa? Pra pemrosesan ya. Ada outlier, ada nilai yang kosong. Kami juga mencari nilai yang kosong. Oh, ini tapi tidak ada ya, nilai kosong tidak ada. Kita harus mengubah label pada kolom target. Nah, kemudian ya, kemudian ya, ini apa? Mengubah label pada kolom target, artinya encoding, label encoding kan. Encoding hot, encoding hot ya, hot ensemble kan bisa. Nah, kelas label encoder. Data angka karena akan menimbulkan masalah ya. Kelas label encoder, sedikit lain ya. Kelas label encoder hmm, pada nih ya, pada library sedikit lain perpustakaan kalau bahasa Indonesia yang ini library kan dalam bahasa itu bahasa Python-nya kan library sedikit lain. Memang harus diedit dulu ya. Digunakan di sini untuk tujuan tersebut, tujuan untuk ini apa? Untuk one hot encoding ini. Kemudian variabel yang diinginkan telah dikodekan menjadi nilai numerik oleh label encoder. Apa sih nah, itu? Nah, dia bisa juga menambahkan ini kan, menambahkan apa tadi? Iya,
Mana tadi sampai mana tadi? Data set processing udah. Oh, ini bahasa Inggris ya. Ini bisa juga set ya. The dataset used in this study was obtained from the repository provided in the link. Nah, ini. Ya dataset yang digunakan itu sudah dilakukan ya. Diambil dari ini repository. Ini ya. Nah, taruhlah ini diterima lah, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal diperbaiki kan. Jadi financial distress, financial gray area, dan financial safe, safe area. Financial distress, financial gray area, dan financial safe area merupakan variable dependent yang diukur. Variable dependent ya, saat mengembangkan model. Fitur yang paling penting dapat dilihat pada gambar 2. Berarti nanti gambar 2 disebutkan juga tabel ya. Lalu ketahui bahwa ketidakakuran masalah klasifikasi disebabkan oleh masalah ketidakseimbangan kelas. Ya. Secara khusus kami menggunakan oversampling. Nah, dibuatkanlah gambar menampilkan, nah, dibuat seperti itu apa? Grafik itu ya, grafik. Ya, coba kita lihat bisa nggak ya kita membuat menampilkan hasil dari oversampling merupakan metode. Nah, penjelasannya pembangkitan data minoritas sebanyak data mayoritas. Nah, Muslim et al. Kan. Wah, luar biasa ini, kawan. Nah, cuma itu ya, dia tidak bisa itu ya, tidak bisa menyisipkan gambar di sini. Harus menggunakan aplikasi lain. Nah, itu ya terkait. Kemudian ada yang lain juga nih, apa? Keyboard cross validation, banyak juga kan? Arsitektur kan? Nah, dalam metode ya, metode itu banyak yang digunakan nanti keyboard cross validation, arsitektur dari MLV juga. Nah, kan tadi udah membahas dataset preprocessing, itu ada missing value di dalamnya, ada apa outlier, ya, ada smooth, ada apa transformation label kan. Oh, ini ada gambarnya ya. Oke, ini bisa juga ya diganti dengan itu apa? Ada selain itu ada key fault cross validation kan? Validation ini artinya ini ada subtopik ya, subtopik dari itu, subtopik dari key fault. Kemudian ada ini teknis ya, teknis dari preprocessing kan. Kemudian ada ini juga ada MLP arsitektur kan. Kan disiapkan arsitektur untuk ah, ya, hmm.
Nah, itu preprocessing tuh segitu. Banyak berarti ya. Ya, tuh nanti. Nah, itu terkait ya, terkait MRP arsitektur ya. Kemudian setelah itu, setelah kita preprocessing beres, nah, ya banyak juga nih ya preprocessing itu. Preprocessing ya, arsitektur ya. Kemudian nanti kita membuat ini juga karena metode ya berarti harus melibatkan ya apa yang kita kerjakan tuh disampaikan di metode ini ya, disampaikan disampaikan selain itu kan selain arsitektur sebelum ke sebelum ke itu apa sebelum ke hasil dan diskusi harus disampaikan juga terkait ini terkait ah, ini kan ML arsitektur multi layer perceptron kan. Dijelaskan struktur jaringan ditentukan oleh faktor-faktor seperti jumlah lapisan yang dimiliki, jumlah ini teknis kan. Di teknis terkait multi layer perceptron. Penelitian itu merumuskan strategi pencarian acak untuk menemukan jaringan saraf optimal. Optimasi ini kan. Dengan metode yang disebutkan di atas. Akurasi presisi. Kami kemudian bereksperimen dengan beberapa desain berbeda dan pengaturan hiperparameter seperti bawah ini ya. Memang di sini nanti ada itu ya, ada apa? Ada ya dieksperimenkan nanti kan? Ya. Oh, dia tambahkan nanti kan? Ditambahkan the eksperimen fokus pada optimizing hiperparameter untuk multi-layer perceptron Nugroho kan? Nugroho kan? Nugroho ditambahkan sama dia. Hmm. Ya, Nugroho itu. Nah, Nugroho kan. Dan dalam kasus neural network dengan beberapa lapisan tersembunyi, nah ini bagian dari itu, nih bagian dari. Nah ini tinggal diperbaiki nanti di Word kan bisa diperbaiki ya. Nah ini dua kasus dipertimbangkan untuk jumlah neuron di setiap lapisan, fungsi aktivasi, kan, fungsi per parameter. Nah ini semua dilakukan untuk melakukan ini. Ya, karena riset itu berfokus pada optimasi ini, optimasi hiperparameter pada multi layer perceptron ya dalam kasus neural network ya dalam kasus nah, neural network ini dalam kasus ini ya dalam kasus neural network atau multi layer perceptron kan ini tuh. Ya memang kita harus memahami sedikit teknis terkait algoritma multi layer perceptron itu dengan beberapa lapisan tersembunyi kami mempertemukan dua kemungkinan hasil pas setiap iterasi algoritma pencarian acak menghasilkan keluaran dengan mengubah. Nah, ini akan dilakukan nanti pada riset itu menggunakan kasus MP, kemudian dua kasus dipertimbangkan untuk jumlah neuron di setiap lapisan tersembunyi, ya. Kemudian algoritma pencarian acak
pencarian acak, algoritma pencarian acak mengacak jumlah neuron dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Jumlah neuron yang digunakan ditentukan oleh algoritma pencarian grid. Oh, jadi kasus itu di lokasi pertimbangan untuk jumlah neuron di setiap lapisan tersembunyi. Ya, algoritma. Ini algoritma itu ya. Algoritma ini. Random sort ya nih. Karena jangan diindonesiakan semua ya. Random sort ini kan baku ya, kata baku sort ya. Random sort ya. Random sort ya. Algoritma random sort dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Nah, gini aja. Dua kasus dipertimbangkan untuk jumlah neuron di setiap lapisan tersembunyi. Algoritma random search dan algoritma ini apa? Grid search ya. Nah, memang ini harus belajar nih. Grid search ya namanya sebagai. Kemudian fungsi aktivasi juga di fungsi aktivasi ini kan. Fungsi optimasi hiperparameter. Nah, itu semua akan dilakukan pada eksperimen yang akan dilakukan. Jadi optimasi parameter menggunakan ADAM, SG, Adaleta, ADMX, NADAM, dan LBFGS dengan pengoptimal MLP. Optimasi parameter menggunakan fungsi ini ya, menggunakan fungsi ADAM ya. Ini SG Adaleta ya. Menggunakan ya optimasi parameter menggunakan fungsi ini kan diterapkan gitu ya. Diterapkan pada algoritma ya, algoritma kan multi layer perseptron. Nah, gitu multi layer perseptron kan. Nah, begitu ya pembahasan mulai dari metodologi itu. Metodologi. Ada beberapa yang perlu itu apa? Di komponen-komponen utama perlu di apa? Di eksplorasi kan? Di eksplorasi. Misalkan hyperparameter modification juga. Nah, ini kan tadi apa? Sampai ke MLP arsitektur ya. Desain multi-layer perseptron kan. Dimalakan penelitian ini mengusulkan kan. The research ya. Ya, ini di Indonesia kan bisa dalam kasus LP ini. Ya, kemudian di sini dilanjutkan juga dengan teknis itu, teknis. Nah, itu apa? Hiperparameter ini, modification ini. Nah, pencarian acak, random sort ya, digunakan sebagai metode untuk mengoptimalkan hiperparameter.
Strategi penyetelan pencarian acak. Nah, ini dirubah ya jadi random search aja ya. Karena ini kata baku nih. Random search ini kan function kan? Function nih. Nah, digunakan sebagai metode pengoptimalan strategi penyetelan ini random search ya. Ini harus ini nggak bisa di Indonesiakan kan? Cara mendalam menjadi lebih ya. Oke, kata Talwakar kan? Nah, memang ada prosedur code gambar 3 algoritma pencarian. Nah, itu memang di apa dilibatkan ininya apa? Random search-nya apa algoritmanya itu. Kode palsu berdasarkan pencarian dilibatkan algoritma dari random search itu. Ya, dilibatkan ya contohnya begini misalnya dilibatkan si random search-nya itu tahap-tahapnya. Ya. Halo Pak Ade. Ya. Di random search-nya ini dilibatkan. Contohnya begini kan. Nah, ini contoh dari ya support ya. Wah, nanti kita itu ya di apa? Dimodifikasi lagi ini nggak bisa ya. Jadi prosedur code gambar 3 algoritma random search ya. Ah, bukan kode palsu apa ya dalam bahasa Inggrisnya itu prosedur kode ini ya harusnya tuh algoritma prosedur code gambar 3 algoritma random search. Algoritma random search berdasarkan pencarian acak. Nah, berdasarkan ini nggak perlu lagi nih. Udah aja prosedur code langsung. Nah, ini jadi prosedur code-nya harus disebutkan nanti ya. Prosedur code-nya ini di bawah tadi kan. Prosedur code dari random search itu seperti ya, di bawah kan inisialisasi the population with random generate solution ya. Jadi kasih harga awal untuk populasi dengan membangkitkan solusi random search. Silakan kalian diskusikan dulu ya. Kita sudah membahas sampai ke hyperparameter modification ya. Jadi di metode itu banyak nanti yang di itu ya. Di metode itu banyak yang dibahas tentunya ya. Nah, metode itu. Ya. Karena metode ini kan tadi desainnya menggunakan eksperimental kan desainnya. Kemudian ada framework yang diusulkan. Framework berbagai pendekatan menjadi semakin populer kan. Ada framework yang diusulkan tentunya harus ada gambar di sini, ada desain, bisa berupa flowchart, bisa berupa apa diagram flow. Nah, yang penting ya harus ada mode yang diusulkan. Nah, propose ya di framework. Kemudian setelah itu kan harus ada data itu untuk melakukan eksperimen kan. Ya, datanya disebutkan data collection dan eksplorasinya dieksplorasi. Ya, kemudian nah, ya, data pre-processing kan. Data
Ya, silakan ada pertanyaan dulu. Anda diskusikan, nanti dibagikan ini. Di-save dulu ya biar aman ya. Di-save dulu nih ya. Oh, nggak ada kebun ya, di-save dulu nih. Ya, silakan. Ya, kita save dulu. Nah, kita save dulu dengan diekspor ya, akan disimpan nanti nah akan disimpan ya. Ini kita udah menyimpan di framework ini kan. Show folder nih. Ya, disimpan di nah ini framework ya. Bisa di copy nanti. Bisa di copy. Nah, bisa ke bisa di copy ke ya di framework ensemble stacking with the parameter optimization format. Ya, baik. Kalau ada pertanyaan, Bapak cukup sekian dulu. Bapak tutup dengan bila taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.